Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan duduk di atas batu di tanah kosong. Di depannya ada meja kayu sederhana, tempat tumpukan kartu kristal api diletakkan. Banyak dari kartu kristal api ini memiliki nomor yang sama, yaitu 2. Jelas pemilik kartu kristal api ini telah dengan sialnya bertemu dengan siswa yang lebih tua, dan energi api mereka dicuri dari mereka. Lusinan siswa baru duduk bersila di tanah kosong di depan meja. Meskipun penampilan luar mereka sangat lelah dan canggung, mata mereka dipenuhi energi. Banyak tatapan yang membawa kegembiraan menatap tumpukan kartu kristal api di atas meja. Di sisi lain tanah kosong, Sate, Su Xiao, dan yang lainnya bersandar pada batang pohon. Ekspresi wajah mereka sangat tidak bersemangat. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan di atas batu dipenuhi dengan kebencian tertentu. Xiaoyan tidak memperhatikan tatapan mereka. Tangan kirinya mengangkat kartu kristal api berwarna biru pucat. Setelah itu dia berulang kali meraih kartu kristal api hitam. Dia menggosokkan keduanya bersama-sama. Selain itu, Xiaoyan menambahkan 2 hari lagi ke saldo. Akhirnya jumlah kartu hitam ini berubah dari 2 menjadi 7. Apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini adalah secara alami membelah rampasan. Masalah ini penting yang akan mengaitkan hati orang. Kartu kristal api siswa baru itu yang telah habis hingga hanya tersisa 2 hari energi api tidak hanya diisi ulang oleh Xiaoyan, tetapi juga mendapatkan energi-energi 2 hari tambahan. Xiaoyan juga dengan murah hati memberikan keberuntungan untuk menghindari kartu kristal api mereka disambar oleh siswa yang lebih tua. 5 hari tambahan energi api. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak mendapat bantuan dari siswa baru yang dengan berani keluar semua, tidak mungkin bagi beberapa orang dalam kelompok Xiaoyan untuk menyelesaikan tugas menelan 3 kelompok Su Xiao serta Satya yang lebih kuat. Cahaya berulang kali muncul di permukaan meja. Beberapa saat setelah ini, Xiaoyan akhirnya menghembuskan nafas dan meletakkan kartu kristal api hitam terakhir ke bawah. Dia menoleh ke arah Shun-Er Hujia di samping dan berkata, "Serahkan semua ini kembali ke pemilik aslinya," ucap Xiaoyan. Shun-Er dan Hujia mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka segera mengambil seikat kartu kristal api masing-masing dan melesat ke arah kelompok siswa baru dengan tangkas. Setelah itu mereka mengembalikan berbagai kartu kristal api yang memiliki tanda unik individu kembali ke tangan para siswa baru dengan wajah yang bersemangat. "Hahaha, energi api kita akhirnya kembali ke tangan kita," ucap para siswa baru itu. Beberapa siswa baru memeluk kartu kristal api mereka sendiri dengan kedua tangan. Mereka tidak bisa membantu tetapi berpisah dan tertawa ketika mereka melihat nomor di atasnya. Xiaoyan tersenyum sedikit ketika dia melihat kegembiraan dan wajah penuh sukacita siswa baru. Dia mengalihkan pandangannya ke Wu Hao yang sedang bermeditasi dengan mata terpejam. Setelah pertempuran berakhir, dia dengan cepat mengonsumsi 1 pil pemulihan energi. Oleh karena itu, energi Wu Hao saat ini telah meningkat pesat. Luka di tubuhnya hanya luka luar. Untungnya dia tidak melukai jalan Qi atau tulangnya. Kalau tidak, ia akan mungkin perlu beristirahat selama beberapa waktu untuk pulih sebelumnya.
Xiaoyan berdiri dari atas batu dan menatap kartu kristal berwarna pucat di atas meja. Setelah pembagian rampasan sebelumnya, masih ada lebih dari 270 energi api yang tersisa di dalam kartu kristal api ini. Setelah mendistribusikan energi api yang tersisa di antara mereka berempat, masing-masing orang akan bisa mendapatkan sekitar 60 hari senilai itu. Panen ini bisa dianggap sangat kaya, sementara mentransfer semua energi api yang tersisa di kartu biru pucat ke kartu kristal miliknya. Xiaoyan membawanya dan berjalan ke arah kelompok orang yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Hahaha, aku minta maaf. Tidak bisa dibenarkan jika saya tidak memberi mereka semacam hadiah setelah meminta dukungan mereka. Karena itu, saya hanya dapat sementara meminjam dari beberapa dari Anda sebagai pembayaran, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa ketika dia berbicara. Segera kartu kristal api di tangannya mengarah balik ke pemilik masing-masing seolah-olah mereka memiliki roh. Kali ini kami membuat kerugian sampai ke selangkangan kami, ucap Satya. Satya meraih kartu kristal api dengan satu tangan dan mengamati saldo yang tersimpan di dalamnya. Ujung mulutnya tanpa sadar berkedut saat dia marah. Dulu ada hasil dari pertarungan dia di dalam arena pertarungan selama 2 bulan terakhir. Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar mengambil 90% dari itu. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit di hatinya? Su Xiao dan yang lainnya di sisinya tanpa daya menghela nafas. Dalam hati mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena tamak. Jika tidak ingin mengambil energi api dari siswa baru, bagaimana mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Xiaoyan yang bahkan lebih kejam daripada bandit? Hahaha, Senior Satya, bisakah aku menanyakan sesuatu? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli tentang ekspresi mereka ketika dia bertanya sambil tersenyum. Satya memutar matanya. Suasana hatinya saat ini sangat buruk dan tidak ada mood untuk peduli tentang Xiaoyan. Energi api 20 hari dan kamu akan memberitahuku informasi yang ingin aku ketahui. Bagaimana menurutmu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan bermain dengan kartu kristal api hitam gelap ketika dia berkata dengan lembut. Jika kamu tidak mau, aku bisa pergi dan bertanya kepada Senior Su Xiao dan yang lainnya, ucap Xiaoyan. Sudut mulut Satya berkedut. Dia mengatupkan giginya dan berkata, kamu tanyakan saja, ucap Satya. Kata pertama masih agak ganas, namun setelah dia berhenti sejenak, tubuh Satya menjadi santai. Saat ini bagi dia yang tidak punya uang, bahkan energi api senilai 20 hari dianggap jumlah yang cukup besar. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang kelompok setan putih? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika dia berkata dengan lembut. Saat ini panen mereka sudah begitu kaya, sehingga memberi Xiaoyan perasaan berat. Jika dia ingin berhasil membawa hasil panen yang kaya ini ke Akademi Dalam, dia harus mengalahkan kelompok setan putih. Kalau tidak, ia pasti akan berakhir menyedihkan, memberi manfaat kepada orang lain setelah menghabiskan begitu banyak upaya selama beberapa hari terakhir. Kelompok setan putih. Satya mengangkat alisnya, jelas dia juga mengerti maksud Xiaoyan. Pandangannya menyapu siswa baru di tanah terbuka yang sangat lemah, sehingga mereka bahkan kesulitan berdiri dan melanjutkan dengan tawa. Kekuatan kelompok setan putih itu sedikit lebih kuat daripada kelompok setan hitam kami, ucap Satya. Kalimat pertama Satya menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengalahkan kelompok setan hitam sudah sangat melukai kekuatan mereka. Yang disebut kelompok setan putih sebenarnya masih lebih kuat dari mereka. Mungkin kekuatan anggota kelompoknya serupa. Tetapi pemimpin kelompok setan putih, Luo Hou, adalah Dowling yang benar-benar kuat. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Dowling kurang dari 2 bulan yang lalu, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan saya.
yang hanya memiliki setengah kaki di kelas Dowling, ucap Satya. Satya mengelengkungkan bibirnya dan berkata lagi, bukannya aku ingin membunuh harapanmu untuk melarikan diri, tetapi dengan mengandalkan kelompok siswa baru ini yang kekuatannya telah sangat terluka, kemungkinan kamu tidak akan dapat menyerang, bahkan jika kalian semua bersama, ucap Satya. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dengan erat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, jika semua siswa baru ini dibiarkan pulih sepenuhnya, maka itu seharusnya mungkin, bukan? Ucap Xiaoyan. Menambahkan beberapa dari kalian, sekelompok sekitar 50 siswa baru adalah sesuatu yang kelompok setan putih tidak akan dapat memblokir terlepas dari seberapa kuat mereka. Lagi pula 2 telapak tangan akan mengalami kesulitan mencocokkan 4 tangan. Satya mengangkat bahu, dia melanjutkan, sayangnya cedera yang diderita orang-orang ini cukup serius. Tanpa 3 hingga 5 hari, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Namun kompetisi berburu energi api hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Karena itu Anda tidak bisa menunggu sampai mereka benar-benar pulih, ucap Satya. Hahaha, tidak apa-apa asalkan dimungkinkan untuk menembus dengan kekuatan semua orang. Adapun luka-luka mereka, Xiaoyan tersenyum sedikit ke arah Satya dan melanjutkan, jangan bilang kau sudah lupa tentang identitasku. Melihat dari sudut pandang seorang alkemis, luka-luka ini tidak terlalu serius, ucap Xiaoyan. Satya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia langsung terdiam. Dia benar-benar lupa tentang hal ini. Karena orang ini mampu mengendalikan nyala api yang sangat menakutkan itu, kemungkinan dia juga fasih dalam keterampilan alkemisnya. Jika dia memiliki bahan obat yang cukup, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan siswa baru ini, memungkinkan mereka untuk pulih ke kekuatan puncak mereka dalam waktu yang singkat. Pada saat itu ketika hampir 50 siswa baru didakwa bersama, bahkan jika Luo Hou adalah seorang elit Dowling, kemungkinan ia hanya akan bisa menatap kawanan penyerbu dengan ekspresi kaget. Xiaoyan sedikit menggosok kartu kristal api hitam dan kartu kristal Satya. Saat cahaya menyala, dia menyerahkan energi api senilai 20 hari. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya dan kembali ke meja sederhana itu. Dia memandang siswa-siswa baru itu yang memegang kartu kristal api mereka dengan wajah gembira dan tersenyum ketika dia berkata, semuanya, masih ada satu tantangan terakhir yang harus kita hadapi sebelum kompetisi berburu energi api berakhir. Selama kita dapat berhasil melewati mereka, kita akan berhasil membawa energi api yang telah kita dapatkan di tangan kita ke Akademi Dalam. Jika kita gagal, maka semua energi api yang telah kita susah payah dapatkan akan berakhir dengan kelompok setan putih itu, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, emosi siswa baru di tanah kosong segera menjadi agak gelisah. Mereka baru saja memulihkan energi api mereka dan sekarang mereka tahu bagaimana cara menghargai barang berharga ini yang sulit diperoleh. Hahaha. Xiaoyan tertawa pelan. Dia menekan tangannya ke bawah di ruang kosong. Segera suara menjadi sunyi. Tatapannya menyapu tempat itu sambil tersenyum dan melanjutkan. Karena semua orang memilih untuk tidak menyerah, mari kita tuangkan kekuatan kita bersama dan menyerbu ke dalam tantangan terakhir ini bersama-sama. Namun sebelum ini, kita perlu tinggal di sini selama 1 hari. Setelah 1 hari, saya akan membantu semua orang sepenuhnya pulih dari cedera mereka. Pada saat itu akan menjadi pembalasan terakhir dari kita siswa baru, ucap Xiaoyan. Senior Xiaoyan, kami akan mendengarkanmu, ucap para siswa baru lain itu. Sebelum mereka mengalahkan kelompok setan hitam, siswa baru ini tidak lagi memiliki keraguan dalam kata-kata Xiaoyan. Oleh karena itu saat kata-kata Xiaoyan terdengar,
Banyak teriakan dilepaskan. Nada tertib mengguncang hutan sampai berdesir. Dari samping, Satya dan yang lainnya menyaksikan bahwa sekelompok siswa baru bangkit untuk bereaksi. Mereka hanya bisa menghela nafas, meskipun siswa baru ini hanyalah beberapa serigala muda yang baru saja tumbuh gigi. Kekuatan pertempuran yang mereka tunjukkan di bawah kepemimpinan singa ganas ini, Xiaoyan, sudah jauh melebihi harapan semua orang. Xiaoyan sekali lagi duduk bersila di atas batu. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat bersama dengan sejumlah besar bahan obat muncul di atas meja di depannya. Dia menjentikan tangannya dan api berwarna hijau melintas ke dalam kuali obat. Api berwarna hijau membumbung dan membakar di kuali di dalam hutan yang sunyi. Banyak bahan obat yang dibakar dalam api dan esensi mereka diam-diam dikumpulkan. Xiaoyan menghabiskan sepanjang malam memperbaiki beberapa pil obat yang bisa menyembuhkan cedera internal. Lusinan tokoh manusia yang duduk bersila di dalam kawasan hutan yang sunyi tiba-tiba membuka mata mereka pada petang hari berikutnya. Cahaya diam-diam diendapkan. Banyak ki yang kuat menyebar dari dalam tubuh mereka sebelum diaglomerasi menjadi sebuah badan terpadu yang tersebar di seluruh hutan. Pada saat ini, para siswa baru membuka mata mereka. Xiaoyan bersama dengan Xun dan dua lainnya di atas batu juga perlahan membuka mata mereka. Setelah beristirahat sepanjang hari, mereka bertiga sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya dengan bantuan pil obat Xiaoyan. Xiaoyan berdiri dari batu. Dia melirik Satya dan yang lainnya yang masih di samping. Setelah itu dia berbalik dan melemparkan pandangannya ke siswa baru yang telah memulihkan kekuatan mereka. Dia mengangkat tangannya perlahan sebelum melemparkannya ke bawah. Pergi. Saat suara Xiaoyan terdengar, puluhan sosok manusia melintas ke cabang-cabang pohon dengan suara desir. Dengan Xiaoyan dan tiga lainnya memimpin mereka, mereka segera bergegas menuju pintu keluar hutan satu demi satu. Pertempuran terakhir yang menentukan hasil akan segera dimulai. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.